Jadi semuanya bid'ah itu Nabi menyebutkannya gimana Nabi? Dolalah. Yang menyebutkan bahwa semua bid'ah itu sesat siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah. Tapi beraninya orang-orang belakang mengatakan ada bid'ah hasanah. Berarti melawan siapa di sini? Melawan Rasulullah. Kedua, apakah ada bid'ah yang baik? Benar, sebagian ulama menyebutkan ada istilah bid'ah hasanah, terutama ulama Bagi Syafi'iyah. bid'ah menjadi dua, ada bid'ah hasanah dan maulid itu termasuk bid'ah hasanah. Jadi tidak apa-apa jika dikerjakan karena masih ibadah. Bagaimana menurut Ustaz dan apa saja itu bid'ah? Saya masih bingung kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini berarti bid'ah yang baik, gitu kan? Sementara bid'ah dari sisi definisi adalah sesuatu yang baru yang Nabi SAW tidak contohkan. Dan bid'ah ini rivalnya adalah sunnah. Kata-kata Anda bahwasanya tidak ada bid'ah hasanah di dalam Islam itu tertolak oleh pendapat imam Anda sendiri, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebagaimana juga Ibnu Taimiyah mengerjakan bid'ah. Apa bid'ah Ibnu Taimiyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Ustadz Wahabi dalam menjelaskan bid'ah, mereka itu kebelinger ya. Sebagian ada yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, sebagian lagi ada yang mengatakan bid'ah hasanah, walaupun diarahkan kepada makna yang lebih sempit. Di antaranya itu Ustadz Jawas dan Ustadz Khalid Basalama yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Sementara Ustadz Firanda mengatakan adanya bid'ah hasanah walaupun agak dipersempit sedikit. Baik, kali ini saya tertarik untuk membahas masalah benarkah tidak ada bid'ah hasanah. Artinya semua yang tidak dikerjakan di zaman Rasulullah itu adalah bid'ah. Karena sesuai dengan sabda beliau sendiri, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat, dan tentunya setiap kesesatan itu adalah di neraka. Kali ini saya akan menjawab dari ulama mereka sendiri. Katakanlah ini adalah pendiri dari Wahabi itu sendiri. Karena menurut Ibnu Baz, orang yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu disebut dengan Wahabi atau Wahabiyah, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Di dalam kitabnya kumpulan surat-surat beliau, yaitu namanya Ar-Rasail Asy-Syakhsiyah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu jilid 5 halaman 103. Pada Rasail atau risalah surat yang ke-16, beliau itu menulis, wa amma madhabuna fa madhabul imami Ahmad bin Hambal, madhab kami, madhab Imam Ahmad bin Hambal, imami ahli sunnah, imamnya ahli sunnah, wala nungkiru ala ahlil madhahibil arba'ah, kami, kata Muhammad bin Abdul Wahhab ya, kami tidak mengingkari terhadap ahli madhab yang 4, idza lam yukhalif, apabila tidak menyalahi nassal kitabi was sunnati, teks atau nas Al-Quran dan sunnah. Ya memang, masa madzhabul arba'ah itu menyalahi nas Al-Quran dan sunnah. Juga tidak menyalahi wa ijma al-ummah, ijma kesepakatan ummah. Atau paling tidak wa qaula jumhuriha, pendapat jumhurul ulama. Seperti sahur ya, sahur itu jumhurul ulama kan mengatakan itu nisfil awal, nisfis sani ya, nisfil akhir minal lail. Jadi dimulainya sahur itu ketika
sudah lewat tengah malam. Jadi jam 12 ke belakang itu sudah dikatakan sahur. Tetapi mereka itu, anak buahnya Muhammad bin Abdul Wahab itu, ustadz-ustadz sekarang itu, malah kalau makan jam 3, jam 2, apalagi jam 2 itu tidak disebut makan sahur. Hanya sama saja dengan makan jam 10 makan, jam 10 malam. Artinya itu hanya makan malam. Juga masalah tarawih yang 20 itu, yang 20 rakaat, ini adalah jumhur ulama. Para mazhab yang 4 itu tidak ada yang mengatakan di bawahnya 20. Mazhab yang 4. Ini jumhur ulama, bahkan ijma ulama ini ya. Kalau memang malas misalnya seperti saya, payah, ya jangan mengatakan bahwasanya qaul atau pendapat, bahkan pendapatnya Sayyidina Umar sendiri itu disalahkan. Nah, selanjutnya kata beliau kembali ke Rasailnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wal maksudu bayanu ma nahnu alaihi minad din, yang dimaksud penjelasan bahwa kami ma nahnu alaihi minad din, kami selalu berada dalam agama, yakni agama Islam, wa annahu ibadatullahi wahdahu la syarika lahu fiha, bahwasanya menyembah Allah, beribadah kepada Allah wahdahu la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya dalam beribadah. Harus beribadah seperti itu, jangan menyekutukan Allah, kata Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan cara apa? Bi khal'i jami'i syirki, dengan cara melepas, membuang semua kesyirikan. 1. Wa mutaba'atir rasuli fiha, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Selanjutnya kata beliau, nakhla'u jami'al bidah, kami melepas, membuang semua bidah, semua bid'ah. Illa, kecuali, dari kata-kata ini berarti ada bid'ah yang tidak dibuang oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Nakhla'u jami'al bidah, kami membuang semua bid'ah, illa bid'atan, kecuali bid'ah laha aslun fi syar'i, yang mana punya dalil asal dalam syariat. Ini kan sama penjelasannya dari pendapat-pendapat imam-imam kita, terutama dalam ulama Syafi'iyah. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab itu membuang semua bid'ah, melepas semua bid'ah, kecuali bid'ah, hanya bid'ah yang masih ada dalil asalnya, sekalipun tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang diikuti oleh yang diambil oleh Syekh Ibnu Taimiyah, masalah tahlilan, membaca tahlil 70.000 kali. Beliau Ibnu Taimiyah itu memilih bahwa itu sangat berguna terhadap mayit, terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Karena ini ada dalil asalnya, bukan bid'ah yang harus dibuang. Contohnya, kajam'il mushafi fi kitabin wahidin, sebagaimana mengumpulkan mushaf dalam satu buku. Wa jam'i Umar radhiyallahu an as-sahabata 'ala tarawih jama'atan, sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu an, khalifah kedua ini, mengumpulkan para sahabat untuk sholat tarawih secara berjamaah, dan ini tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ketiga, wa jam'i Ibni Mas'ud ashabahu 'alal qisasi kulla khamisin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ini mengumpulkan para sahabatnya untuk melaksanakan kisos setiap hari Kamis. Dan ini juga tidak pernah dicontohkan, tidak pernah ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Sayyidina Umar, Ibnu Mas'ud ini berani menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa nahwi dzalika, dan lain-lain sebagainya. Fahadha, ingat kata kuncinya, fahadha hasanun, ini adalah baik. Ini menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dari kata-kata fahadha hasanun dan illa bid'atan laha aslun, ini berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwasanya ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang
yang baik, yaitu bid'ah yang masih ada berpatokan, berpegangan, menjurus kepada dalil asalnya. Didukung oleh pendiri Nahdlatul Ulama ya, Yai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, di dalam halaman 8 beliau menjelaskan, fakullu man haza li aslin biwajhin sahihin wadihin, setiap sesuatu yang condong, yang mengarah kepada dalil asal, biwajhin sahihin, dengan jalan yang sahih, yang jelas, la budda fihi, yang tidak jauh daripada dalil itu, ulhiqa bihi, maka itu diilhakkan terhadap dalil. Berarti bukan bid'ah, bukan bid'ah yang dhalalah. Wa illa, apabila tidak ada dalilnya suatu pekerjaan, dalil asalnya tidak ada, maka wa mala, sesuatu yang sudah tidak ada dalilnya, fahuwa bid'atun, tidak ada dalil asalnya, sebagaimana penjelasan Muhammad bin Abdul Wahhab, itu adalah bid'ah. Nah, ini juga dilakukan oleh ulama-ulama kita. Anda mengatakan bahwasanya langsung ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan Anda itu bertemu langsung dengan Rasulullah. Padahal kita tahunya Rasulullah mengerjakan seperti ini, tahunya Rasulullah itu bersabda seperti ini dari ulama-ulama. Termasuk salah satunya yang meriwayatkan hadis-hadis atau perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik qaul, pekerjaan dan takrirnya, ini adalah salah satu rawi adalah Imam Bukhari radhiyallahu an. Imam Bukhari radhiyallahu an ini mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kalau jenengan ini mengatakan ini adalah bid'ah, berarti Imam Bukhari itu adalah pelaku bid'ah. Kalau memang Imam Bukhari itu pelaku bid'ah, maka hadis-hadis di Sahih Bukhari itu jangan kalian pakai. Kenapa kalian mau memakai hadis-hadis dari orang-orang yang pelaku bid'ah? Apa bid'ah yang pernah dilakukan oleh Imam Bukhari radhiyallahu an? Sebagaimana tertulis di dalam kitab Tabaqatul Huffaz juz 1 halaman 48. Juga di dalam Siyar A'lamin Nubala karangan Imam Az-Zahabi kalau tidak keliru, juz 12 halaman 402. Dan di Tabaqatus Subuki juz 2 halaman 220. Ini ada Imam Al-Farbari berkata, qala Al-Farbari qala li Al-Bukhari. Imam Bukhari berkata kepada beliau, Syekh Al-Farbari, ma wada'tu fi kitabis sahih hadisan. Aku, kata Imam Bukhari, aku tidak pernah meletakkan hadis di kitab yang sahih ini, kata Imam Bukhari. Illa ghtasaltu qabla dzalika, kecuali aku mandi dulu. Sebelum aku meletakkan hadis dalam kitab ini, aku mandi dulu. Setelah mandi, wa shallaitu rak'ataini, aku sholat 2 rakaat, baru setelah itu ditulis oleh Imam Bukhari. Jadi praktek yang dilakukan oleh Imam Bukhari, mandi dulu, sholat 2 rakaat dulu, lalu menulis hadis, ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah ini. Berarti Imam Bukhari mengerjakan bid'ah. Kalau Imam Bukhari mengerjakan bid'ah, karena setiap bid'ah menurut Anda itu adalah dhalalah, dan setiap dhalalah itu pasti di neraka, berarti Imam Bukhari itu adalah calon neraka. Kalau sudah ahli bid'ah, maka buang hadisnya Bukhari itu, jangan diikuti. Jadi alasan Anda, kata-kata Anda bahwasanya tidak ada bid'ah hasanah di dalam Islam itu tertolak oleh pendapat imam Anda sendiri, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebagaimana juga Ibnu Taimiyah mengerjakan bid'ah. Apa bid'ah Ibnu Taimiyah itu? Yaitu yang kebanyakan dikerjakan oleh warga Nahdiyin, antara adzan, setelah adzan sambil menunggu waktu iqamah sholat subuh. Ini
Ibnu Taimiyah sampai menganjurkan barang siapa yang rajin, rutin membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ila akhirih selama 40 hari, maka hatinya tidak akan pernah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu, dan ini tidak ada contoh di zaman Rasulullah, tidak ada contoh dari para sahabat, apalagi dari Rasul, tidak ada contoh. Berarti Ibnu Taimiyah ini adalah pelaku bid'ah yang menginformasikan bid'ah terhadap orang-orang, berarti dia adalah gembongnya bid'ah. Dengan demikian berarti dia calon neraka juga. Beranikah Anda mengatakan Ibnu Taimiyah dan Abdul Wahab ini adalah calon neraka? Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.